bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dari Kota Banjarmasin. Ya, kita nanti akan dijelaskan sedikit apa saja yang akan dicek untuk kesehatan kita. Ya. Dan kami berterima kasih kepada Dinas Kesehatan dari Kota Banjarmasin untuk bisa hadir di tempat ini, dan juga untuk warga-warga kami khususnya di paroki gereja, bersama di tiga gereja sebenarnya ada di Melayu, Katedral, dan juga di sini. Ya, terima kasih atas kebersamaan, dan terima kasih kepada sisi sosial yang ada di Kutuban. Dan terima kasih atas kebersamaan. Nanti sebelumnya saya terlebih dahulu kita akan dijelaskan dari Dinas Kesehatan apa yang akan kita lakukan. Mari kita mohon untuk Bapak Ibu untuk pendaftarannya secara bijaksana, ya. Kita doa dulu. Bapak Ibu kita hentikan sejenak untuk pendaftarannya. Kita doa sejenak untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Saya berdoa untuk ajaran agama kami bagi saudara-saudara kami yang beragama lain, silakan untuk mengikuti dan juga doa secara keyakinan dalam ibadah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat kasih untuk pagi hari ini. Kami bertemu di tempat ini khususnya dalam kegiatan kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan juga Susupan Banjarmasin. Semoga kegiatan ini berguna bagi kami dan juga kegiatan ini juga memberikan kebaikan dalam hidup kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan ini dari pagi hingga siang hari nanti. Semoga apa yang kami kerjakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua ini kami mohon kepada-Nya yang mengantarkan itu Tuhan kami. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, kami ini dari Dinas Kesehatan akan menjelaskan sedikit apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, anak ini jemaat gereja Yesus Kristus yang Maha Kudus, ya. Saya di sini mewakili tim kami, tim kesehatan dari Puskesmas Sungai Desa yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk mengadakan atau melakukan pemeriksaan atau screening pemeriksaan dari penyakit tidak menular. Kami sangat bahagia sekali bisa hadir pada pagi hari ini di gereja ini, karena ini merupakan pengalaman kami yang pertama kali ini Suster dan Romo untuk mengadakan kegiatan gitu, di tempat ibadah seperti ini. Ya, langsung saja kita pagi hari ini akan mengadakan kegiatan pemeriksaan atau screening program penyakit tidak menular. Dan sampai kita ketahui, maaf saya boleh kesini ya, namanya ini biar oke. Jadi di sini penyakit seperti kita ketahui kan ada dua, ya Bapak Ibu, ya, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini dia biasanya degeneratif, ya, degeneratif. Jadi akan timbul seiring dengan umur, ya. Kita ketahui misalnya hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, ginjal, stroke dan sebagainya. Nah, di mana pemerintah saat ini bebannya itu terlalu berat untuk penanganan penyakit tidak menular, ya, karena kita bersama kan ada BPJS. Oleh karena itu kami di kesehatan digalakkan screening, jadi untuk mencegah biar tidak terjadinya penyakit tidak menular ini atau mengontrol. Nah, pada hari ini kami melakukan screening dua penyakit, yaitu hipertensi atau yang kita ketahui darah tinggi dan kencing manis atau diabetes. Nah, nanti alurnya Bapak Ibu dari pendaftaran nanti akan kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, ya. Habis itu kita cek gula darahnya. Nanti
kalau seandainya pian-pian ada yang berpuasa, jadi kita tahu kan kalau kita cek di web tuh di puasa ya minimal 8 jam. Tidak apa-apa kalau tidak puasa, nanti dia bertanda aja, ngomong aja ke petugas kami, oh saya puasa, oh saya tidak puasa, itu tidak masalah gitu ya. Nanti dari situ nanti akan ke dalam, kita akan tanya jawab ya, akan dilakukan tanya jawab atau screening. Dia jawab saja secara jujur, terbuka, apakah pernah ada riwayat atau pernah mengalami gejala tersebut, dan ceritakan saja ke petugas kami. Nanti terakhir akan konsultasi sama saya. Kebetulan saya dokter di Puskesmas Semanisa. Nah, hari ini kita tidak ada pengobatan ya, cuma screening saja. Nanti sama saya bisa kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dikonsulkan silakan. Ya, mungkin itu dulu dari kami, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Ini berikutnya ada sedikit penyuluhan juga dari petugas kami tentang ini PIN. Nah, jadi sedikit, jadi ada message sedikit, ada pesan sedikit dari petugas kami imunisasi bahwa di Indonesia ini Bu ada kasus polio yang harusnya kan kita sudah eliminasi, tidak boleh ada. Ternyata di daerah Jawa, Sumatera dan Papua ada kasus, sehingga pemerintah menggalakkan kembali anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk melakukan pekan imunisasi nasional. Nah, di sini ada sedikit dari petugas kami menyampaikannya. Mohon izin ya, sebentar ya. Terima kasih, mohon izin. Nanti yang ada penyuluhan imunisasi di sini. Perkenalkan saya koordinator penanggung jawab untuk SPKTN ini ya, dan Puskesmas Indonesia. Jadi nanti Nun mau menyampaikan tentang alurnya Bapak Ibu ya, nanti dua orang akan dipanggil ya, akan di sini nanti akan ditanyakan datanya, riwayat penyakitnya sendiri dengan riwayat penyakit keluarga. Misalnya ada asma, jantung, tekanan darah tinggi, kalau ada biasanya nggak ada. Kemudian nanti akan ditanyakan faktor risiko perilaku, apakah ada merokok atau tiap hari makan sayur, ya kan, atau tiap hari ada olahraga atau jarang, ya, atau ada minum alkohol dalam 1 bulan ini, nanti akan ditanyakan seperti itu. Kemudian kalau sudah dari sini nanti akan ditensi. Setelah ditensi nanti orang akan diukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut. Tapi kalau sudah tahu tinggi badannya silakan langsung kasih tahu aja nggak apa-apa. Tapi kalau belum tahu nanti akan diukur tinggi badan, berat badannya sama lingkar perutnya. Nah, dari tinggi badan dan lingkar perut nanti akan ke bagian lab. Nah, di lab di sini akan dicek gula darah. Jadi kalau ada yang puasa misalnya belum makan dari jam 10 malam, silakan dibicarakan ke petugas labnya. Jadi kami tahu apakah gula darah puasa atau gula darah sewaktu. Karena hasilnya akan berbeda, gula darah puasa dengan sewaktu dikatakan nanti dia diabetes mellitus atau tidak. Ya, kalau untuk gula darah puasa dikatakan tinggi itu kalau 126 ke atas. Untuk gula darah sewaktu itu 200 ke atas. Tapi untuk 150, misalnya gula darah sewaktu itu nggak puasa ya Bapak Ibu ya. Kalau yang puasa itu tinggi 126. Nah, tapi untuk yang nggak puasa 150 sudah harus diperhatikan makanannya, dikurangi manis-manisnya. Ya. Untuk tekanan darah dikatakan tinggi apabila 140 ke atas ya. Nanti akan dari lab nanti akan ke dokter. Ya, nanti akan dokter, kalau ternyata belum pernah berobat, nanti dokter akan dibuatkan surat rujukan. Misalnya aja kemana? Kalau punya BPJS Puskesmas Semanisa, silakan ke Puskes atau ke BPJS tempat Bapak Ibu kalian akan dipilih di mana, nanti datanya akan kasih tahu. Kalau yang tinggi, kalau yang normal biasanya akan dikasih tahu oleh dokternya. Jadi terima kasih sekian dari saya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izin untuk sosialisasi pelaksanaan pekan imunisasi nasional polio tahun 2024. Jadi kita serentak di seluruh Indonesia akan melaksanakan tanggal 23 Juli ini sampai tanggal 29. Oke, habis itu ini yang untuk putaran 1 dan putaran 2-nya tanggal 6 Agustus sampai tanggal 12 Agustus. Jadi Ulun ingin memberitahukan kalau Bu Hasien punya anak
usia 0 sampai 7 tahun kurang 8 tahun kurang 1 hari, oke, silakan bawa ke pospin atau utawarkan di sini. Kalau di sini pesertanya jumlah anaknya ada sekitar 100, jadi kami bisa bukakan pospin di sini, boleh. Jadi pin polio yang akan datang ini jenis vaksinnya berbeda dengan yang ada di puskesmas dan di dokter lah, jadi tidak diperjualbelikan. Dan ini akan disediakan oleh WHO, karena kita kata dokter tadi kan kita mengalami KLB dinyatakan oleh WHO untuk kita KLB polio, karena ada beberapa kasus yang muncul di polio di Indonesia. Jadi kita segerakan melakukan pin polio ulang. Jadi tapi dengan jenis polio yang berbeda, jadi tidak diperjualbelikan. Seandainya anak ibu atau anak saudara kuliah ibu imunisasinya di dokter, tetap harus mendapatkan polio yang sekarang. Jadi tidak ada di dokter bekas karena tidak diperjualbelikan. Jadi yang bisa di sini nanti sekali mungkin kalau pesertanya di sini ada 100 anaknya, kami bisa bukakan di sini di hari sepekan itu saja, tanggal 23 sampai tanggal 29. Tapi kalau kurang, kami tidak bisa buka Pak, karena kami surat tugas itu ketentuannya melayani 100, satu tugas melayani 100 anak. Jadi kami tidak bisa buka di pospin di sini, di pospin terdekat, karena kami juga melayani sekolah-sekolah, sekolah, TK, dan posyandu. Jadi itu yang saya informasikan. Nanti kalau anak-anaknya yang sudah sesuai umurnya bisa datang ke pospin di waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Ini dari saya silakan. Terima kasih Hilda. Jadi kita bisa mulai. Ya, baik, kita siapkan pemeriksaan. Kita mulai dengan nomor 1 langsung ke bagian tensi.